Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di Daskom ini kalian akan mempelajari bagaimana cara memogram. Nah, kalian pasti sering-sering dengar kata-kata ngoding, mengcoding, membuat program gitu kan. Nah, di sini kalian akan belajar tentang itu. Tapi untuk mempelajari semua itu, kita harus mempelajari dasarnya, itu pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman C. Di Daskom ini kalian akan belajar bagaimana cara membuat program menggunakan bahasa C. Oke, di sini Abang akan menjelaskan apa itu tipe data dan komponen algoritma di dalam bahasa C. Oke. Dalam bahasa C itu sendiri juga memiliki beberapa struktur atau penyokong kuat bagaimana program itu bekerja. Apa aja sih struktur bahasanya? Kita lihat di bagian bawah, struktur program hanya terdiri dari dua utama, yaitu fungsi utama dan fungsi lain. Fungsi utama dicirikan dengan nama fungsi main, atau yang berarti juga utama, main, di mana semua statement awal pada sebuah program harus berada di situ. Dan yang kedua adalah fungsi lainnya, yaitu subprogram, di mana berisi aksi-aksi atau perintah-perintah untuk mendukung si fungsi utama tersebut. Sudah paham? Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu ada variabel dan konstanta. Ini kita lewati dulu karena nanti juga akan dijelaskan. Nah, kita nyampe ke tipe data. Di sini ada 4 tipe data utama pada bahasa C. Yang pertama disebut juga dengan integer. Di sini saya tulis kapital, kakak tulis kapital. Ini agar mencirikan bagaimana cara menulisnya di dalam program atau compiler. Integer maka akan ditulis saja in, float ditulis semua, karakter ditulis semua, char, boolean ditulis bool. Oke, kakak terangkan satu persatu. Integer, apa sih integer tuh? Integer itu kalau secara umum kita menyebutnya sebagai angka. Angka yang di-input oleh integer itu berkisar antara negatif 362727 sampai dengan 362727. Ini adalah tampilan utama Dev C++. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana cara mendeklarasikan pertama kali sebuah tipe data pada program. Kalian harus menginputkan sebuah header. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Yaitu di sini kakak menginclude header stdio.h. Stdio.h itu adalah library-nya si compiler ini. Bagaimana cara mendeklarasikan tipe data tersebut ke variabel? Nah, sebelum itu saya jelaskan bahwa variabel adalah nama yang kalian berikan untuk suatu bentuk gitu. Misal kita mau namain sesuatu itu A. Di sini kita lihat bahwa variabelnya namanya itu A. Ini variabelnya adalah B. Ini variabelnya adalah nama. Kalian bisa menambahkan lebih dari satu huruf. Ini juga variabel bernama status. Nah, bagaimana cara menulis integer atau mendeklarasikan integer? Pada setiap program C, kalian harus mendeklarasikan atau menyebutkan dulu variabel-variabel dengan tipe datanya yang akan digunakan pada pemrograman C. Di sini kakak menunjukkan variabel A dengan tipe data integer. Maka penulisannya adalah in spasi A, lalu kalian kasih titik koma sebagai tanda perhentian aksi. Nah, itu untuk integer. Float, apa itu float?
float itu bilangan real atau asli dari 10 sampai 38, 10 pangkat minus 38 sampai dengan 10 pangkat 38. Nah, sejatinya float itu bisa dicirikan sama dengan integer. Namun, float ini berbeda karena float ini berisi angka-angka dengan koma, di mana integer itu hanya berisikan angka bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Sedangkan pada float, ini terdapat angka koma, sepertinya 1,1, 1,3, minus 9,2, 10,3, dan seterusnya. Ketika dia terdapat koma, maka itu adalah tipe data float. Bagaimana cara pendeklarasian float? Kalian tinggal menulis float spasi nama variabelnya, terserah kalian, lalu diakhiri dengan titik koma. Begitu cara mendeklarasikan tipe data float. Kita lanjutkan ke tipe data karakter atau biasa disebut char. Apa sih tipe data karakter? Tipe data karakter, ketika tadi integer dan float itu adalah angka, karakter berisi huruf, simbol, dan sebagainya. Ini huruf A sampai Z itu juga termasuk karakter. A, B, C, D, F, G, dan seterusnya itu masuk ke dalam karakter. Simbol bintang, simbol kali, simbol apapun itu masuk ke karakter. Bagaimana cara mendeklarasikan karakter? Mudah saja, sama seperti float. Kita hanya menambahkan char, spasi, kemudian nama variabelnya, lalu disertai titik koma. Begitu cara mendeklarasikan tipe data karakter. Nah, terakhir itu ada tipe data yang namanya boolean atau disingkat bool. Nah, apa aja isi dari tipe data ini? Tipe data ini hanya memiliki dua tipe atau dua isinya, yaitu true dan false. Bagaimana cara mendeklarasikan boolean ini? Kalian tinggal tulis bool spasi nama variabelnya, terserah kalian, kemudian titik koma, dan begitu cara mendeklarasikan boolean. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Di atas kita sudah lihat. Pertama kita menginputkan sebuah header, sebuah awalan, di mana kita menyertakan library atau perpustakaan data yang ada di compiler tersebut. Kita pakai ini saja, kalian sama aja bisa isi pagar include stdio.h, kemudian kalian bisa deklarasikan 4 tipe data ini. Kalian bisa contohkan dengan variabel yang terserah kalian, bebas. Nah, saya ingin menunjukkan bagaimana perbedaan keempat tipe data ini. Kita bisa menginputkan sesuatu dengan scanf. Dia akan membaca, dia akan men-scan apa yang diinputkan. Bagaimana cara menuliskannya? Kita menulis scanf, kemudian ketik 2. Di dalamnya kalian tuliskan tipe datanya. Kalian bisa lihat di modul apa saja. Ketika ingin menginputkan integer, maka tipe datanya D, %D. Lalu diikuti koma, kemudian tanda dan yang menunjukkan kemana scan tersebut akan diterapkan, lalu ke A, di mana nama variabel integer A. Kalian bisa ganti A ini sesuai dengan variabel kalian, terserah. Nah, lalu di bawahnya kita input printf untuk
mengeluarkan, agar program tersebut mengeluarkan kembali apa yang kita tulis. Jika yang kalian keluarkan adalah integer, maka kalian tinggal mengetikkan ketik %d, kemudian koma, kemudian langsung ke nama variabelnya, misal A. Saya contohkan. Kita jalankan. Kalian bisa pencet F11 atau ke run di sini. Compile and run. Nah, kita akan mengecek. Pertama adalah tipe data integer. Nah, misal kita menginputkan angka 7, maka dia akan mengeluarkan angka 7 kembali. Seperti itulah cara kerja integer. Tetapi ketika kalian menginputkan huruf A misal, maka dia akan mengeluarkan 0 karena A tidak akan bisa masuk ke dalam tipe data integer. Simbol apapun, huruf apapun tidak akan bisa masuk ke dalam integer. Kita ganti, misal float. Untuk menggunakan float, kita menggunakan %f. Kalian bisa lihat di modul juga. Dan ini diganti dengan B, yaitu variabel si float. Kemudian printf-nya juga kita ganti F. Kemudian ininya juga B. Kita jalankan. Nah, yang berbeda adalah ketika kita menginputkan angka 5 misalnya, dia akan mengoutputkan berupa 5,0000. Karena float ini bertipe tadi bilangan real, koma, dia akan tetap bersifat koma. Jadi ketika kalian menginputkan 5, maka dia otomatis koma di belakangnya akan 0. Jadi misal kita inputkan 1,5, maka keluarnya 1,50000. Itu sama nilainya dengan 1,5. Float juga sama, tidak akan bisa menerima input huruf. Dia akan bernilai 0. Karena kita akan langsung ke karakter. Kalian bisa menggunakan %c, kemudian kalian tulis nama misalkan C, diganti dengan nama variabel. Kalian coba. Nah, ketika kalian menginputkan huruf misal H, enter, maka dia akan mengeluarkan kembali huruf tersebut H. Nah, ketika kalian menginputkan angka, dia akan tetap mengeluarkan angka, tetapi angka ini bukan lagi sebuah nominal, bukan lagi sebuah nilai, tetapi sudah berbentuk sebuah simbol. Jadi tadi karakter ini itu bisa berisikan huruf, simbol, dan sebagainya. Maka 5 di sini adalah simbol, bukan lagi nilai berupa angka. Oke. Terakhir kita ke boolean. Untuk boolean kalian bisa lihat di slide selanjutnya yang akan diterangkan oleh kakak. Oke, sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nursyadi Jamosyari dengan kode asisten NOO. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tipe data bentukan. Mari kita mulai dari modul. Di sini diterangkan, di modul diterangkan, tipe data bentukan adalah tipe data yang dibuat sendiri oleh pengguna. Maksudnya di sini dibuat sendiri oleh pengguna, yaitu kita tidak membuat sebuah tipe data jenis baru seperti integer, char, double, dan lain-lain. Tidak seperti itu. Tapi kita membuat sebuah kumpulan dari tipe data yang lain yang tadi disebutkan. Di sini saya mengambil referensi dari web dunia Ilkom. Pengertian tipe data bentukan yaitu adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan tipe data lain seperti char, long, integer, double, dan lain-lain. Mengapa saya jelaskan seperti ini? Karena ada beberapa praktikan yang
masih salah paham. Nah, sekarang pertanyaannya, kok kenapa harus dikumpulkan? Nah, kan seperti itu. Kita kembali ke modul. Tipe ini dibuat karena ada relasi antar variabel yang bila digabungkan mempunyai suatu maksud. Contohnya, kita membuat sebuah tipe bentukan KTP. Di dalam KTP kan terdapat NIK, nama, dan lain-lain. NIK bisa digolongkan menjadi integer, nama menjadi char, kan tidak satu variabel, tidak satu jenis tipe data, ada berbagai macam tipe data. Maka dari itu kita menggunakan struct tipe bentukan untuk mempermudah kita. Di sini saya juga mengambil referensi dari web petani kode. Di sini diilustrasikan pembuatan sebuah data mahasiswa yang terdiri dari nama, alamat, dan umur. Ini membuat 3 data mahasiswa. Nah, pembuatan seperti ini kurang efektif dan kurang bagus juga. Mungkin ini sebuah opini. Nanti kalian bisa membandingkannya dengan pembuatan data mahasiswa menggunakan struct. Di sini sedikit ilustrasi ya. Ketika kalian tidak menggunakan struct, maka setiap tipe datanya itu berdiri sendiri, tidak ada saling keterkaitan, tidak ada. Berbeda ketika kalian menggunakan struct, itu akan terjadi sebuah keterkaitan pada masing-masing tipe datanya. Kembali lagi, sebelum ditunjukkan perbandingannya, kita akan membahas tentang pembuatan struct-nya. Pembuatan struct yaitu penulisan struct, lalu disusul dengan nama struct-nya, kemudian baru kita mengisikan tipe data yang ingin kita gabungkan. Contoh tadi KTP terdapat NIK, nama, tempat tanggal lahir, dan golongan darah. Di sini diilustrasikan pembuatan tipe bentukan mahasiswa, data mahasiswa yang terdiri dari nama, alamat, dan umur. Di sini langsung ilustrasi pada programnya. Di sini dituliskan, di sini telah dibuat struct mahasiswa yang terdiri nama, alamat, dan umur. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya, kita tulis kembali struct dan nama struct-nya. Nah, mahasiswa ini nama struct-nya. Ini kita ibaratkan seperti int, integer, atau char, atau double, atau long int, seperti kita ibaratkan seperti itu. Dan yang selanjutnya disusul dengan identifier-nya. Kalian sudah belajar aturan identifier pada awal materi tipe data ini. Nah, setelah kita mendeklarasikan ini, kita ingin mengisi nilai struct tadi. Nah, cara pengisiannya yaitu pertama kita tuliskan identifiernya dulu. Yaitu kita tulis MHS1 disusul dengan titik dan dilanjutkan dengan tipe data yang telah digabungkan. Contoh di sini dituliskan nama. Cara mencetak struct juga sama dengan cara mencetak struct juga sama seperti pengisian struct, yaitu dituliskan dulu identifiernya diikuti dengan titik dan kemudian dengan tipe data yang berada di dalam tipe data bentukan. Seperti itu. Selanjutnya saya akan sedikit ilustrasikan kemudahan menggunakan struct. Di sini sebelumnya saya sudah membuat tipe bentukan struct KTP yang berisikan NIK, nama, golongan darah, dan tempat tanggal lahir. Nah, penulisan di sini berbeda seperti yang tadi dituliskan di web. Di web seperti ini. Sedangkan di program saya tuliskan KTP-nya di dalam setelah tanda kurawal struct-nya. Penulisan ini sama, tinggal tergantung kepada praktikan
pada kalian lebih mudah menggunakan yang mana, bebas. Nah, setelah saya membuat, di sini saya akan mengilustrasikan pengisian data. Di sini saya akan mengisikan data NIK. Maka dari itu saya tuliskan KTP1 diikuti dengan titik. Nah, ketika saya mengetikkan titik, akan muncul tipe data yang berada di dalam tipe bentukan KTP yang berisikan NIK, nama, golongan darah, dan tempat tanggal lahir. Karena di sini saya akan mengisikan tipe data NIK, maka saya inputkan NIK, lalu nama, kemudian tempat tanggal lahir, dan golongan darah. Nah, di kemudahan menggunakan kelebihan struct ini seperti tadi, ketika muncul seperti ini meminimalisir kesalahan ketika kita menuliskan tipe data. Nah, berbeda ketika kita tidak menggunakan struct, akan lebih banyak kemungkinan kesalahan dalam penulisan variabelnya. Mungkin seperti itu. Mungkin sekian penjelasan tentang tipe data bentukan, mudah-mudahan kalian paham. Kalau semisal ada yang kurang paham, bisa ditanyakan lebih lanjut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.